Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat miliknya Tuhan. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam ibadah raya pagi hari ini. Bawalah kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam ibadah ini kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu, kami rindu mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau dalam suasana surgawi, di mana sukacita surgawi itu hadir dalam hati kami. Sehingga kami meluap-luap dengan pujian dan penyembahan. Sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Dan Engkau telah membuktikan diri ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang begitu setia. Tak ada cara untuk kami membalas yang sepadan, tetapi ini yang mau kami lakukan ya Tuhan. Mengagungkan Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya, termasuk di atas hidup kami ini. Kami mengucap syukur kepadamu, memberkati kami, mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Allah. Dan biarlah Engkau mengerjakan apa yang baik seturut dengan kehendak-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saya melihat ada wajah-wajah sukacita walaupun hati dan pikiran juga dipenuhi dengan ketegangan ya. Kita percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang memelihara kita, amin. Bukan kebetulan bahwasanya kita ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan dan karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kita mau menaikkan syukur kita. Kita mau menaikkan pujian kita. Kita mau bertepuk tangan, kita mau bersorak-sorai karena kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang punya kuasa. Yang kuasanya selalu sama dahulu, sekarang dan selamanya. Puji, bukan nama Yesus.
yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, karena Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan, akan begitu sariku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan. Karena Engkau kuatku ya Tuhan, meneguhkan iman kami. Katakan sama-sama, haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberi hari yang terbaik dalam kehidupan kami. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Katakan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Sekali lagi katakan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Haleluya. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk karya penyelamatan-Mu dalam kehidupan kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku.
ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindungan. Rasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita, katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Katakan, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi kita katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Kepada Engkau Tuhan kami berseru, sebab datang pertolongan kami daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau tak pernah mengabaikan seruan kami. Engkau menjawab kami. Dan kami percaya jawaban-Mu itu adalah karena Engkau Tuhan mengasihi kami. Engkau merancangkan apa yang baik dalam kehidupan kami. Sekilas mungkin kami sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, tetapi kami akan melihat jika kami setia dan taat kepada Tuhan, bahwa semuanya itu Tuhan gunakan untuk membentuk kami, membawa kami mengalami Tuhan yang dahsyat, yang pembelaannya nyata, yang pemulihannya pasti terjadi, yang kebaikan-kebaikannya tak pernah tersembunyi. Terima kasih Tuhan, berkati kami pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Allah, dan biarlah Roh Allah membimbing kami untuk memahami firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Ya, hari ini ruang gereja, bangku-bangku tampak tidak dipenuhi banyak orang. Apakah mungkin karena faktor keadaan yang sempat tidak kondusif beberapa hari ini di berbagai kota, termasuk di kota Pontianak. Tetapi ada juga jemaat yang bicara kepada saya,
ini waktunya sembahyang kubur Pak, katanya begitu. Ya. Saya merindukan apapun waktunya, selama kita masih diberikan Tuhan untuk beribadah kepada Dia, akan ada waktunya gereja ini dipenuhi oleh umat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema kuasa Roh Allah, kemenangan atas pencobaan. Kuasa Roh Allah, kemenangan atas pencobaan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Indonesia masih dalam keadaan yang terkendali, tidak mengalami chaos, karena aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa maupun juga ojol dan buruh telah terjadi pembelokan arah. Sebuah ungkapan untuk menyalurkan inspirasi tiba-tiba pada kemungkinan ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan yang tidak baik, sehingga diberitakan bahwa beberapa toko di sekitar Makobrimob Jakarta dijarah. Orang mengambil alat-alat elektronik, orang mengambil peralatan kantor mulai dari kursi, meja, dan lain sebagainya. Mengapa itu terjadi? Karena orang mungkin melihat kesempatan di tengah kesempitan. Bahwa di tengah-tengah keadaan yang tak terkendali itu, ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk memuaskan apa yang menjadi hasrat dan kebutuhannya. Dan bicara soal pencobaan, tidak jauh dari hal hasrat, keinginan atau nafsu itu jemaat Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15 sudah tertulis di layar LCD, kira-kira semoga terbaca. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, aku sedang dicobai oleh Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kata keinginannya bisa diterjemahkan hasratnya sendiri atau hawa nafsunya sendiri. Jadi bisa dibaca namun tiap-tiap orang dicobai oleh hasratnya sendiri. Tiap-tiap orang dicobai oleh hawa nafsunya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuai, hasrat itu dibuai, hawa nafsu itu dibuai, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ada satu bagian lagi ayat firman Tuhan sebelum kita membaca Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan hasratnya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Keinginan bisa kita terjemahkan sekali lagi dengan hasrat atau nafsu. Semua yang ada di dalam dunia yaitu hasrat kedagingan, hasrat mata, dan keangkuhan hidup. Tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa ada bagian kebutuhan
di dalam manusia, yaitu yang disebut mengapa manusia bisa menginginkan. Karena manusia mempunyai nafsu, maka ia menginginkan. Kalau saya lapar, maka saya akan menginginkan untuk makan. Ketika organ-organ seksual saya sudah matang, saya punya keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Ketika saya melihat sesuatu yang menarik, saya ingin memilikinya. Itu keinginan, itulah hasrat. Kalau ada posisi yang tampak terhormat dan itu tampak membuat saya dihormati orang, itu saya kejar. Kenapa? Karena saya timbul hasrat dan keinginan saya. Jadi manusia itu pada dalam dirinya ada kebutuhan yang dibangkitkan oleh adanya nafsu di dalam dirinya. Dunia memproduksi, menyediakan itu. Apa? Yang disebut sebagai keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan itu. Dunia memproduksi apa yang dibutuhkan oleh manusia. Bukan hanya produksi beras, bukan hanya produksi soal kebutuhan-kebutuhan dasar, ya, rumah. Tetapi di balik itu ada produksi-produksi yang lain yang mau memenuhi keinginan manusia, bahkan melampaui apa yang menjadi batas-batasnya. Dunia memproduksi keinginan daging, maka tidak cukup hanya dengan satu istri atau satu orang suami. Satu istri bagi suami, satu orang suami bagi istri. Dunia punya produksi lain, ada kenikmatan yang melampaui, ada fantasi yang melampaui yang bisa engkau nikmati sesuai dengan hasratmu, sesuai dengan nafsumu. Dunia produksi keinginan daging. Dunia menyediakan bukan hanya makanan yang cukup, tetapi disediakan banyak hal untuk setiap manusia boleh menikmatinya. Akhirnya menjadikan manusia itu mengingini makanan, menghasratkan makanan melebihi porsinya dan menjadi orang yang rakus. Manusia membutuhkan, dunia memproduksi secara berlebihan. Karena ia tahu hasrat manusia, nafsu manusia bisa dibangkitkan sehingga kebutuhannya itu bisa di-overloadkan. Dan semua yang mau dimaui oleh manusia dengan meningkatkan kapasitas hawa nafsunya disediakan oleh dunia. Dan yang terakhir, iblis itu menawarkan. Iblis itu salesnya produk-produk seperti itu. Iblis itu menawarkan, ayo kamu kan masih muda, masa kamu tidak menikmati masa mudamu? Ayo, kamu kan masih punya kesempatan, kamu masih bernafas kan? Kapan kamu mengoverloadkan kapasitas nafsumu? Kapan kamu meningkatkan hasratmu? Sudah tersedia loh untuk kamu puaskan semuanya. Oh, ini produkku. Mulai dari pornografi, mulai dari makanan-makanan yang lezat-lezat, mulai dari jabatan-jabatan, mulai dari segala macam hal yang menyenangkan keinginan daging, yang memuaskan keinginan mata, yang memenuhi keangkuhan hidup manusia. Iblis tawarkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika iblis menawarkan, itulah yang disebut sebagai pencobaan. Dan ia selalu menawarkan itu kepada setiap orang, khususnya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maksudnya adalah supaya kita hidup menurut hawa nafsu. Menikmati hawa nafsu itu karena produknya sudah tersedia. Dan iblis sudah
menawarkannya daripada mengikuti kehendak Tuhan. Maksud iblis dengan menjadi sales dari produk-produk kedosaan ini adalah supaya manusia tidak hidup dalam pimpinan Roh Allah, tidak menjadi penurut-penurut Allah, tetapi ikut menjadi orang yang menikmati dunia ini dengan segala keinginannya dan akan berlalu bersama-sama dengan dunia yang memang akan berlalu. Tetapi melupakan untuk menjadi anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan, padahal anak Tuhan itu akan hidup selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat contoh pencobaan di padang gurun yang dialami oleh Tuhan Yesus. Pencobaan di padang gurun itu menunjukkan pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Tuhan di sepanjang pelayanannya di muka bumi ini. Tapi sekaligus menjadi contoh buat kita, anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan yang menang atas pencobaan-pencobaan itu memberikan kepada kita dasar yang kuat untuk kita menang atas pencobaan-pencobaan. Kita membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 4 ayat pertama sampai yang ke-13. Injil Lukas pasal 4 ayat pertama sampai yang ke-13, tolong bisa ditampilkan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawabnya, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaannya itu, ia meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun setelah ia berpuasa tidak makan selama 40 hari lamanya. 40 hari mengingatkan kita akan perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Dan kalau kita membaca kesaksian Stefanus dalam Kisah Para Rasul, Stefanus melihat bahwa perjalanan bangsa Israel di padang gurun adalah sebentuk pencobaan yang dimana orang Israel gagal dalam pencobaan yang dialaminya di padang gurun. Mereka itu
ingin kembali ke Mesir daripada berjalan melewati padang gurun dan sampai pada kemenangan di tanah perjanjian. Mereka itu ingin kembali, hasrat mereka, nafsu mereka, menginginkan sesuatu yang enak, yang itu ada di belakang di Mesir, dan mereka ingin kembali. Itu yang membuat mereka kemudian menjadi gagal dalam perjalanan di padang gurun. Tetapi Yesus 40 hari tinggal di padang gurun. Ia berpuasa dan ia mengalami pencobaan yang dikerjakan oleh iblis, dan dia menang. Yesus menang atas pencobaan-pencobaan. Seolah-olah Yesus memberikan pengharapan kepada kita semua, orang-orang yang percaya dan murid-muridnya, bahwa kegagalan masa lalu nenek moyang sekarang ini mendapatkan pengharapan bahwa tidak seharusnya pencobaan itu dikalahkan atau kita kalah. Pencobaan yang dihadirkan, yang ditawarkan oleh si iblis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pencobaan pertama, saya tolong slide saya ditampilkan kembali. Pencobaan pertama itu bicara tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu makan. Bicara tentang kebutuhan dasar manusia, dalam hal ini adalah makanan. Dikatakan selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa. Dan setelah itu ia lapar. Berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah. Ego, ya, status sebagai anak Allah ditonjolkan dulu, supaya penonjolan ini membuat Yesus itu tahu siapa dirinya, menyadari bahwa dirinya sungguh adalah anak Allah, dan sungguh-sungguh berpikir, menetap dalam pikirannya itu, oh iya aku ini anak Allah. Artinya tak ada yang tidak bisa dibuat oleh Yesus. Artinya tak ada yang tak bisa terjadi. Kalau Tuhan menghendaki pasti terjadi. Maka ia berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Lapar, butuh makan. Iblis sodorkan. Tidak ada yang jual roti di sini. Tapi kamu anak Allah. Kamu bisa rubah batu itu menjadi roti. Iblis menawarkan sebuah cara yang instan, demonstrasi yang bisa dilakukan oleh Yesus untuk memenuhi rasa laparnya. Dan itu bisa saja dirasionalisasi. Oh, benar ya iblis, aku kan lapar, aku kan anak Allah, aku kan punya kuasa. Batu itu bisa aku jadikan roti. Meskipun tidak ada yang jualan di sini, aku bisa mengubah batu menjadi roti. Dan kalau batunya besar, rotinya juga pasti besar. Dan aku pasti puas makannya. Aku butuh, wah cocok iblis. Nasihatmu, tawaranmu, jualanmu itu tokcer. Lalu Yesus mengubah batu menjadi roti dan kemudian memakannya. Tetapi puji Tuhan, itu tidak terjadi. Yesus berkata, jika engkau ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Coba bayangkan, dalam kondisi lapar, ada tawaran untuk makan, untuk menggunakan kuasanya supaya bisa menikmati makanan. Tetapi Yesus lebih memilih menahan rasa laparnya sebagai manusia dan mengikuti kehendak Allah daripada kehendak iblis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Iblis banyak menawarkan sebuah cara jalan keluar yang instan dan masuk akal. Ada seorang anak Tuhan sedang menghadapi problem dengan istrinya. Istrinya tidak mau diajak berhubungan seksual karena punya masalah yang besar. Lalu ia mendengar bisikan, pikirannya mengajari dia, pikirannya menangkap apa yang diajarkan oleh iblis. Saatnya kamu cari yang lain. Memang perempuan dia saja. Memang kalau dia menolak tidak ada yang mau. Betul enggak? Oh betul. Nanti kalau aku ditegur oleh Tuhan, nanti kalau roh Tuhan menegur menyalahkan aku, loh Tuhan, aku kan Engkau tahu, aku butuh. Tetapi apa yang Kau berikan kepadaku sebagai pendamping tidak mau. Aku cari yang lain kan masuk akal. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jualan iblis selalu membuat mindset kita itu masuk akal. Ada seseorang yang sedang dalam membutuhkan keuangan. Kebetulan ia dipercaya sebagai bendahara dari lingkungan di mana ia tinggal. Lalu datang, kamu kan sedang butuh, tapi kamu pegang uang kan? Tapi uang itu bukan punyaku, punya lingkungan ini. Kan kamu pakai dulu tidak apa-apa. Kan kamu butuh, bukan? Daripada kamu tidak bisa buat apa-apa. Oh betul juga. Akhirnya orang kemudian jatuh menggunakan uang yang bukan miliknya. Ada orang dipikirkan, sekarang ini ada jalan keluar. Apa? Judol. Katanya itu bisa membangkrutkan, orang kaya aja bisa bangkrut, apalagi orang miskin. Jangan salah, ada orang yang berhasil loh dengan judol. Akhirnya pinjam uang, judi online, dan kemudian jatuh di sana. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tapi saya bersyukur ya seorang anak Tuhan. Dia punya posisi yang baik, dan di tengah-tengah posisinya ketika ia akan resign, ia akan pensiun. Karena faktor usia ia mesti pensiun. Dia punya jabatan yang bagus dan tidak diduga ternyata ketika ia pensiun itu ia masih punya tanggungan yang mesti harus ia tanggung dalam keluarganya. Ia berkata, anak Tuhan ini berkata kepada seorang hamba Tuhan, Pak, saya mau pensiun. Kalau uang pensiun saya digunakan untuk memenuhi kebutuhan saya yang sekarang, saya masih butuh ini dan itu dan itu, dan ini wajib, ini harus keluar tiap bulan, bukan karena mengikuti keinginan tersier atau sekunder, ini kebutuhan primer, masih harus keluar. Gaji pensiun saya tidak akan mencukupi, Pak. Ia berkata kepada seorang hamba Tuhan seperti itu. Lalu hamba Tuhan ini bertanya, apa yang Bapak mau lakukan? Saya belum tahu, Pak. Tetapi teman saya, dia bercerita, teman saya menasehati saya supaya saya melakukan intrik-intrik tertentu, supaya saya itu tidak segera pensiun, diperpanjang, dan kemudian dapat tetap di posisi yang sama dengan tunjangan yang besar itu. Lalu jawab Bapak apa? Yang saya ceritakan ini real. Jawab Bapak apa? Ini yang mendebarkan setiap kita. Dia berkata, saya tidak mau. Saya tidak mau melakukan intrik-intrik supaya saya mempertahankan
apa yang menjadi jabatan saya. Sehingga saya mendapatkan uang dari jabatan saya itu. Saya tetap bisa hidup dan aman kehidupan saya dengan jabatan itu. Mungkin 3-5 tahun lagi aman. Dan kebutuhan saya yang pokok itu selesai. Saya tidak mau menyingkirkan orang. Saya tidak mau mencelakakan orang, merugikan orang dengan intrik-intrik itu. Saya berkata, saya kepada teman saya, enggak. Kalau saya mau pensiun, karena memang waktunya saya pensiun, saya akan pensiun. Loh, lalu kebutuhanmu bagaimana? Karena ini seorang teman karib. Teman karib ini tahu kebutuhan dia, kamu masih butuh ini, masih butuh itu. Dan itu tidak bisa enggak. Kalau kamu sampai tidak penuhi, artinya ada problem dalam hidupmu. Anak Tuhan ini berkata, Tuhan yang tahu kebutuhan saya. Tuhan pasti buka jalan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan, orang ini pensiun dari pekerjaan itu, lalu mendapatkan sebuah job lain di luar pekerjaannya. Tanpa pernah dia duga, dia masih bisa dipercaya, meskipun dia bukan pegawai lagi. Tetapi dengan job itu, ia melanjutkan dan memenuhi kebutuhannya sampai sekarang ini. Amin. Artinya setiap orang sedang diajak, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan dasar mesti dipenuhi. Tapi kebutuhan dasar itu kalau hanya untuk memenuhi keinginan iblis, memenuhi keinginan sesaat dengan mencelakakan orang lain, saya dapat kebutuhan itu. Dengan merugikan orang lain, saya mendapatkan kebutuhan itu. Dan dengan menuruti keinginan iblis, saya mendapatkan kebutuhan itu. Saya mau berkata, ikutilah teladan Tuhan dengan berkata, lebih baik aku lapar, tetapi aku itu percaya kepada Tuhan dan tidak mengikuti iblis. Ada kesaksian seorang anak Tuhan di gereja ini. Kebetulan beliau tidak hadir hari ini, jadi saya bisa menceritakannya. Seorang anak Tuhan sedang menghadapi problem keuangan, tempat penghasilannya ia ditutup, dan ia berkata kepada saya, Pak, lebih baik saya lapar daripada saya merugikan orang lain. Saya tahu Tuhan tidak akan pernah diam. Dia pasti memelihara kami. Tapi kalau Tuhan izinkan kami kekurangan, kami akan memilih lapar daripada kami menyusahkan orang lain. Dan anak Tuhan itu sekarang dipelihara oleh Tuhan sampai sekarang. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya mau berkata, firman itu hidup. Pencobaan itu datang untuk membuat kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti keinginan iblis. Tetapi teladan Tuhan adalah jangan ikuti keinginan iblis. Jangan serap sedikit pun apa yang ia tawarkan. Jangan engkau dengar lalu engkau menjadi percaya dengan apa yang diomongkannya. Kan semua yang diomongkannya pasti masuk akal, percayalah. Tetapi ikutilah perintah Tuhan dan jangan mengikuti keinginan iblis. Yang pertama. Yang kedua, pencobaan yang kedua adalah ketika Tuhan ditunjukkan dengan segala kemuliaan yang akan diberikan oleh iblis kepadanya jika ia menyembah dia. Yang kedua ini adalah kekuasaan dan kemuliaan duniawi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, siapakah manusia yang tidak punya keinginan untuk hidup yang mulia? Siapakah manusia yang tidak punya keinginan, ia punya power, ia punya kuasa? Kalau bisa ia punya jabatan yang tinggi. Kalau bisa ia menjadi orang yang kaya raya, tidak perlu sepontianak, tapi seluruh dunia pun kalau bisa diraih. Saya pikir kekuasaan dan kemuliaan yang diberikan
yang disediakan dalam kadar tertentu mesti kita terima dengan sukacita. Tetapi kalau nafsu kekuasaan dan kemuliaan itu telah melebihi batas, sehingga kita menghasratkannya, lalu menghalalkan segala cara, itu yang tidak boleh. Tetapi iblis menawarkan kepada kita sama seperti ia menawarkan kepada Yesus, untuk diberinya kuasa dan kemuliaan dengan segala cara, asal engkau menyembah aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada berapa orang dibujuk untuk meninggalkan Tuhan, untuk bersekutu dengan roh-roh jahat, untuk mendapatkan kekuasaan dan kemuliaan. Apalagi di dunia timur seperti kita sekarang ini, ada banyak orang-orang, bahkan ada orang yang bercerita, yang datang ke tempat ini, Pak, itu bukan hanya orang ini dan itu, tetapi orang Kristen juga, Pak. Aduh, kaget saya. Mereka rela meminta kepada penguasa-penguasa di udara untuk memberikan mereka jabatan, untuk membuat mereka menjadi lebih kaya. Usahanya berhasil, dan berbagai macam bentuk ritual pesugihan. Ada anak-anak Tuhan juga katanya yang ikut ambil bagian di dalamnya. Ini bukan lagi kekuasaan dan kemuliaan yang wajar, tetapi telah melebihi batas. Engkau menghasratkan kekuasaan, engkau menghasratkan kemuliaan, dunia menyediakannya dan iblis menawarkannya. Tidak usah kerja keras, tidak usah belajar susah-susah, ngapain? Tuh kamu datang ke tempat itu, asal kamu ngikuti syarat-syaratnya, asal kamu ngikuti apa yang menjadi perkataan orang tua di sana, banyak yang berhasil loh. Yang pertama, yang kedua, berkaitan dengan ini. Kekuasaan dan kemuliaan karena hasratnya sangat meninggi, kemudian dia menjadi orang yang tega, raja tega. Tahu ya raja tega? Saya itu bercerita, waktu di STT Abdiel itu ada mahasiswa kebetulan dari Kaltara, Kalimantan Utara. Kucing-kucing di Abdiel itu biasanya banyak kucing liar, karena di Abdiel itu begitu makan banyak begitu, ada tulang-tulang atau tulang ikan itu dimakan oleh kucing-kucing liar ini. Tiba-tiba kucing itu menjadi sepi di Abdiel. Lalu saya tanya kepada ibu dapur, mana Bu kucing-kucingnya kok enggak ada, kok sepi? Itu Pak dimakan sama mahasiswa katanya gitu. Siapa yang makan? Dia sebutkan satu nama. Lalu saya tanya kepada mahasiswa itu, kucing kamu makan? Iya Pak, biasa Pak. Gimana kamu cara nangkapnya? Kamu cara membunuhnya gimana? Tangkap aja Pak, masukin karung lalu diputar lehernya katanya. Lalu saya berkata kepada dia, raja tega kamu, saya bilang begitu. Ada orang raja tega bukan hanya soal makanan, soal membunuh binatang. Ada orang raja tega soal kekuasaan dan kemuliaan, kerakusan akan uang, kecintaan akan jabatan, kecintaan akan harta benda. Sehingga injak orang lain, kepala orang lain diinjak pun tidak masalah, asal kamu kaya, asal kamu berhasil. Ini pun bentuk penyembahan kepada iblis, saya katakan. Menyembah iblis itu tidak perlu datang ke tempat-tempat keramat saja, tetapi karena nafsu hasrat kita untuk cuan, lalu dengan demikian kita itu menginjak orang lain, itu kita menyembah iblis. Lalu kita terjadi persaingan yang tidak sehat. Bukan hanya persaingan yang sehat ada, tapi persaingan yang tidak sehat terjadi. Saling menjatuhkan dan kemudian dengan cara-cara yang sama sekali tidak manusiawi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, iblis menawarkan itu. Kamu bisa. Mungkin dia tidak berkata, dan tentu dia berkata kepada kita ini anak Allah. Tetapi
Allah pasti paham. Toh nanti kalau kamu kaya raya, kan perpuluhanmu banyak di gereja. Oh iya ya, aku kan bisa ngasih perpuluhan ya Tuhan banyak dari ini. Meskipun tidak apa-apa lah orang lain celaka, asal gereja kan dapat untung juga. Wah, iblis itu membuat semuanya masuk akal. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada pencobaan yang kedua ini. Yang ketiga, yang terakhir, meninggalkan jalan salib. Tuhan Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah. Jatuhkan dirimu, maka akan ada sebagaimana ada tertulis, maka malaikat-malaikat akan melindungi engkau. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Jawab Yesus, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apa artinya? Yesus, kalau kamu itu jatuhkan dirimu saja, kamu itu dilayani. Yesus, kalau ada sesuatu yang mau mencelakakan engkau itu, kamu itu dilindungi. Maka kamu juga punya peluang besar untuk tidak pernah menempuh jalan salib. Engkau tak pernah ada peluang besar engkau tidak memikul salibmu itu Yesus. Tapi Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini saya berkata kepada istri saya, perjalanan gereja Tuhan khususnya Pentakosta dari karismatik itu dapat diamati dari lagu pujian yang dinyanyikan. Ya. Dan hari-hari ini ada beberapa lagu pujian yang diciptakan yang menunjukkan tentang salib itu yang mesti dipikul, dan ini menggembirakan saya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, tak mengapa, asal engkau besertaku. 1, 2, lagu yang dinyanyikan, kita nyanyikan tadi dengan Bu Grace sebagai song leader. Hidupku ada di tanganmu, kau beri harapan yang terindah. Dari situ masih enak ya. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Mana pernah zaman ada lagu seperti ini? Tidak pernah. Baru kali ini ada lagu ini dalam dunia karismatik dan Pentakosta. Artinya membuka diri Tuhan, bukan hanya yang baik, yang tidak baik pun biarlah itu terjadi. Akan kupikul salibku. Cukup kasih karuniamu Tuhan. Cukup kasih karuniamu Tuhan saja untukku Tuhan. Tapi akan kupikul salibmu. Ku bertahan. Engkau Tuhan menguatkan aku. Ini jalan salib, jalan penderitaan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen kemudian menjadi kecewa kepada Tuhan karena kenapa aku ikut Tuhan? Kenapa aku mengiring Tuhan? Kenapa aku melayani Tuhan? Tetapi Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupku. Kenapa Tuhan terjadi dalam keluargaku, dalam bisnisku, terjadi hal yang tidak menyenangkan aku? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mengikut Kristus itu tidak hanya mengikut kesukaannya saja, tetapi menikmati sukacitanya dalam jalan salibnya juga. Amin. Nah, berat kan? Ya, mengikut Tuhan itu bukan soal enaknya saja, tapi mengikut Tuhan juga mau memikul jalan salib demi ketaatan kepada Tuhan. Apapun juga yang enak-enak, apapun yang tidak yang menyenangkan, apapun yang Tuhan tidak kehendaki, tidak boleh kita sentuh. Dan kedua, melakukan kehendak Tuhan apapun konsekuensinya, meskipun itu mendatangkan kepadaku berbagai macam hal yang menantang, aku jalani. Cukup Tuhan kasih karuniamu saja untukku. Biarlah aku jalani, aku pikul salibku, aku jalani bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen
yang ketika disodorkan salib itu suka membuangnya. Tuhan, aku mau ikut Engkau kalau baik-baik saja, kalau enak-enak saja. Kalau udah enak, ya udah usah apa, udah usah tawarin ke saya. Dan kebetulan iblis menawarkan, tinggalkan jalan salibmu. Bukankah ada tertulis bahwa kalau engkau itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, engkau itu melakukan apapun juga, Tuhan pasti tetap cinta kok sama kamu. Kalau engkau itu melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, bukankah Tuhan siap menghapus dosamu merah seperti kermisi menjadi putih seperti salju? Iblis bisa memutar balikkan firman Tuhan untuk kita itu meninggalkan konsekuensi dari jalan salib. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau berkata, dalam sukacita kita, iblis menawarkan godaan itu. Dalam kekurangan kita, lebih lagi ia menawarkan juga sebagai jalan keluar untuk kita. Tetapi marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hidup dalam hawa nafsu, tetapi dalam pimpinan Roh Allah. Sebab hanya dalam pimpinan Roh Allah kita dimampukan untuk menanggapi, melawan bujukan iblis yang memang itu sesuai dengan akal budi kita, masuk akal, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan rasa-rasanya yang salah itu tiba-tiba seolah-olah kurang bersalahnya. Tetapi kalau Roh Allah ada, kita akan dibuat PK pada pimpinan Roh Allah. Kita tidak akan menuruti keinginan iblis. Kita akan lebih baik menuruti keinginan Tuhan dan memuliakan Tuhan daripada harus menyembah iblis dan menuruti segala hawa nafsu yang ditawarkannya. Saya mengajak kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Karena ngegas itu gampang. Yang susah itu mengendalikan. Betul? Naik mobil itu kalau kita mau belajar, enggak usah belajar lama. Pertama langsung ngegas itu gampang. Pasti laju motornya, pasti lari. Masuk gigi 1 atau mobil matic, ya. Langsung masuk, langsung gas, pasti mobilnya laju, push. Meskipun suara mesinnya mungkin kalau mobil manual, gitu ya, tapi pasti lari dan pasti nabrak, ya. Tetapi yang sulit itu adalah belajar mengendalikan. Roh Allah itu tidak mengajari kita untuk memuaskan hasrat, memuaskan hawa nafsu. Roh Allah itu mengajari kita untuk mengendalikan diri. Tahu mana yang Tuhan kehendaki dan tahu menolak mana yang tidak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Sebab ku tahu Yesus